Welcome back semuanya, selamat datang kembali di channel Waham Story. Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, bagi yang belum subscribe dipersilakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, serta aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Check it out! Berlatar belakang suasana awal pandemi COVID yang membuat krisis negara Filipina, terlihat seorang wanita bernama Esther yang sedang mengamati berita terupdate di ruang keluarga. Esther memiliki seorang anak yang bernama Alexa, dan ia menikah kembali dengan seorang wira swasta yang bernama Leo. Sejak kecil Alexa ditinggal ayah kandungnya bekerja di Australia, dan hingga kini sama sekali tak pernah menjenguknya. Lanjut cerita, di sana Esther menyuruh Alexa untuk membersihkan rumah dan mempersiapkan makanan. Dikarenakan pada hari itu juga teman-teman Esther akan mengadakan reuni akbar dan akan menginap selama beberapa hari ke depan. Oh, Wailo. Tak berselang lama, Leo pun tiba di rumah membawa perlengkapan makanan dan langsung menyuruh Alexa untuk membantu membawakannya ke dalam rumah. Sesudah itu, Leo yang nampak terburu-buru berpesan kepada Alexa agar memberitahu kepada ibunya jika ia ada urusan mendadak dan akan pulang pada larut malam nanti. Sementara itu di gudang, Esther dan asistennya yang bernama Big Boy terlihat sangat sibuk mencari papan Mahyong legendanya. Waktu pun terus berlalu. Satu persatu teman dari Esther terlihat kini sudah tiba di rumahnya. Mereka ialah Willow dan juga Ason. Terlihat mereka bertiga sangat senang sekali dikarenakan akhirnya bisa bertemu kembali. Sembari menunggu teman mereka yang satunya, Esther lalu mengajak teman-temannya itu untuk beristirahat di dalam rumah. Ia kemudian memanggil Alexa untuk menyapa teman-temannya. Mereka berdua sangat terkagum-kagum melihat Alexa yang kini sudah tumbuh dewasa dan sangat cantik sekali. Berjam-jam menanti pada sore harinya, teman mereka yang bernama Amparo pun akhirnya telah tiba. Ia datang bersama sopir pribadinya yang bernama Gaspar. Sesudah berbasa-basi sejenak, permainan Mahyong mereka pun dimulai. Diceritakan mereka akan tinggal dan bermain di rumah Esther selama 3 hari 2 malam. Di sana mereka berempat pun merasa sangat terharu dikarenakan mereka masih bisa bertemu lagi di masa pandemi yang sudah melanda seluruh dunia saat ini. Di sisi lain, sopir Amparo yang merasa lapar lalu datang ke dapur untuk mencari makanan. Setelah minum air sejenak, ia pun dipersilahkan mengambil makanan duluan oleh Alexa. Setelah itu Alexa dan asistennya ke ruang tamu mempersiapkan hidangan makan malam untuk teman-teman ibunya. Setelah semuanya siap, ia lalu memanggil mereka untuk makan malam bersama. Mereka berempat pun sangat menikmati dan memuji hidangan yang disiapkan oleh Alexa. Di sana, Esther mengatakan jelas saja karena Alexa kini sedang bersekolah di sekolah kejurusan tata boga. Sesudah semuanya beres, Alexa pun beristirahat di belakang rumah sambil ngudut santai dan ngobrol dengan Gaspar di tempat tersebut. Karena usia yang sebaya, di sana Gaspar lalu menanyakan akun Instagramnya dari Alexa. Sesudah mengobrol sejenak, tak berselang lama, Gaspar yang melihat bosnya dalam kondisi bad mood menuju ke arah parkiran langsung menyusulnya. Di sana, Amparo yang kalah bermain Mahyong meminta Gaspar untuk memijatnya. Diceritakan Gaspar ini selain menjadi sopir, ia juga adalah cem-cemannya dari Amparo. Gaspar yang peka langsung memijat dan menjebret bosnya itu agar moodinya kembali membaik. Setelah selesai kungkak-kungkek dan moodnya kembali membaik, Amparo kembali berkumpul dengan teman-temannya yang lain dan melanjutkan permainan Mahyongnya. Sementara itu Gaspar yang jenuh menunggu di dalam mobil, ia pun memulai mengirim pesan kepada Alexa dan berterima kasih karena telah memberinya makanan yang sangat enak. Singkat cerita, Leo yang baru tiba di rumah langsung menyapa istrinya beserta teman-temannya di sana.
Setelah memastikan semuanya sedang sibuk bermain mahjong, ia langsung bergegas mencari Alexa untuk mengobok-obok gawangnya. Di sana Alexa pun hanya bisa terdiam melihat kelakuan dari ayah tirinya tersebut. Esok paginya, ketika Leo baru bangun tidur, ia melihat Alexa dan Gaspar yang sedang mengobrol bersama. Hal itu pun membuat ia menjadi emosi dan kemudian memarahi Alexa dan menyuruhnya agar tidak berdekatan lagi dengan sopir teman ibunya itu. Hingga pada malam harinya, Gaspar dan Alexa pun akhirnya ikut bermain mahjong bersama mereka untuk menggantikan bos dan ibunya yang sudah kelelahan kalah dari tadi siang. Setelah beberapa kali bermain mahjong, mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan pada saat menjelang subuh. Lalu, ketika mereka berdua sedang membersihkan meja, Gaspar pun merayu Alexa yang sangat polos ini untuk mengulek-ngulek bersama. Baru akan mencetak gol, Amparo pun datang untuk mencari Gaspar di sana. Pertandingan seketika bubar dan terlihat Gaspar beralasan baru selesai cuci muka di belakang. Di sana Amparo berpesan kepada Gaspar untuk menjaganya ketika sedang tidur. Gaspar yang pusing karena belum mencetak sebiji gol ke gawang lawannya, langsung terburu-buru mencari Alexa. Tak lama sesudah menemukan sarang anakondanya, mereka pun langsung kelontang-kelonteng di tempat itu. Pada esok harinya, Leo yang tahu karena mencium bau pandan di kamar anaknya langsung memarahi Alexa. Alexa yang sudah emosi dengan perlakuan ayahnya langsung menyusul Gaspar ke dalam mobil. Di sana ia mengatakan jika ia ingin kabur dari rumah tersebut. Namun tak lama kemudian Amparo datang ke mobil untuk menemui sopirnya itu. Dengan cepat Alexa langsung bersembunyi di belakang mobil. Di sana ia pun akhirnya mengetahui jika Gaspar ialah simpenan dan sering mencetak gol ke gawang miliknya Amparo. Di tempat yang berbeda terlihat Leo yang sedang uring-uringan dikarenakan dikejar-kejar oleh anak buah para rentenir. Di pandemi seperti saat ini menjadi beban yang sangat berat sekali bagi Leo yang hanya menopang hidup dari hasil perkebunannya. Melihat hal itu, Esther lalu membujuk Leo untuk ikut bermain bersama mereka. Karena ingin menenangkan pikirannya, Leo pun akhirnya mau bergabung bermain mahjong dengan teman-temannya Esther. Tak terasa hingga malam pun tiba, mereka masih asik bermain bersama. Lalu di tengah-tengah permainan, obrolan antara Leo dan Amparo pun saling bersinggungan. Di sana Leo menyindir Amparo yang kalah dalam pemilihan umum sebagai Dewan DPR. Amparo yang kesal lalu membalas omongan Leo dengan mengatakan setidaknya ia kaya dan tidak memiliki hutang kepada rentenir. Hal itu pun membuat situasi kian memanas. Amparo langsung pergi dari tempat itu dengan alasan ingin rehat sejenak. Ternyata Amparo kembali ke mobilnya dan mengambil senjatanya. Begitu pula dengan Leo yang bergegas masuk ke dalam rumah untuk mengambil senjatanya. Setelah itu, mereka berdua kembali duduk di tempat masing-masing. Tensi pun semakin memanas di sana. Mereka semakin menyinggung permasalahan pribadi, di mana Amparo mengatakan jika ia tahu Leo sering mengobrak-abrik gudang perabotan anak tirinya itu. Dan Leo langsung membalas jika ia tahu juga sopirnya itu sudah sering mengobok-obok baskom miliknya si Amparo. Hal itu pun membuat Amparo menjadi sangat emosi dan langsung menembaki Leo di tempat. Dengan secepat kilat, Leo lantas membalas dan berhasil mengenai Amparo hingga terjatuh di dalam kolam. Gaspar yang kebetulan lewat mencari majikannya itu ikut serta terkena tembakan dari Leo. Hingga di akhir film ini, Alexa yang kaget mendengar suara tembakan dan melihat langsung Gaspar didor oleh ayahnya, merasa ketakutan dan berusaha untuk kabur dari tempat itu. Akan tetapi, Leo berhasil menyusulnya dan langsung memukul Alexa hingga terjatuh. Namun tiba-tiba Big Boy datang dari arah belakang untuk membantu Alexa hingga membuat Leo tersungkur di tanah akibat terkena batang kayu berkali-kali hingga tak sadarkan diri. Dan film ini pun selesai. Oke guys, sekian alur cerita film kali ini ya.
Jika kalian suka, silahkan subscribe, like, dan bantu share ke teman-teman kalian biar channel ini semakin ramai. Serta jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video. Bye.